Kisah inspiratif ini merupakan kisah singkat, namun memiliki makna yang sangat dalam di baliknya. Berikut kisahnya. Pada suatu ketika, di suatu negara Timur Tengah, ada seorang syekh memiliki beberapa orang murid. Namun, ia memberikan perhatian lebih pada salah seorang muridnya. Hal ini membuat iri murid yang lainnya. Mereka pun protes pada sang guru yang biasa dipanggil syekh. Sang guru lalu memanggil semua muridnya. Ia memberikan seekor burung kepada setiap murid dan menyuruh mereka menyembelih burung itu di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Maka, para murid pun berangkat melaksanakan tugas yang diberikan gurunya. Di antara mereka, ada yang pergi ke puncak bukit. Ada yang pergi ke gua terpencil. Bahkan ada yang pergi ke balik pepohonan tinggi yang tersembunyi. Ketika merasa tak ada yang melihat, mereka segera menyembelih burung yang dibawanya. Tak lama kemudian, mereka kembali dengan membawa burung sembelihannya. Kecuali sang murid kesayangan sang guru. Syekh lalu bertanya kepadanya, "Kenapa kamu tidak menyembelih burung itu?" Murid kesayangan itu menjawab, "Tadi, guru menyuruhku menyembelih burung di tempat yang tak terlihat oleh siapapun. Tapi, aku tak dapat menemukan tempat seperti itu. Allah kan berada di mana-mana dan akan melihat perbuatanku." Mendengar penjelasan sang murid, Syekh lalu berkata pada murid yang lain, "Kini, kalian tahu kenapa aku menyayangi dan memberikan perhatian lebih padanya." Sikap merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut muraqabah. Dengan sikap muraqabah ini, akan membawa keyakinan seseorang menjadi sempurna. Sebab, dalam setiap keadaan, ia merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang engkau lakukan di tengah malam yang gulita, saat tidak ada seorang pun melihat dirimu. Saat engkau berdiri untuk ibadah kepadanya, Dia tahu. Saat engkau sujud, Dia pun tahu. Maka dari itu, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan derajat ihsan, seakan-akan engkau melihat dan menyaksikannya dengan mata kepala. Inilah ibadah karena berharap dan rindu kepada zat yang diibadahi, ibadah roghbah. Jika tidak bisa demikian, turunlah kepada derajat yang kedua, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu dalam ibadahmu. Inilah ibadah karena takut kepada zat yang diibadahi, ibadah roghbah. Dengan muraqabah, seorang hamba akan berupaya menjadi pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Robnya, menjalankan semua yang diperintahkan karena berharap pahala darinya dan menjauhi semua yang dilarang karena takut akan siksa dan azabnya. Dia bersegera menyambut seruan kebaikan dan meninggalkan ajakan kepada keburukan. Kalaupun terjatuh dalam kejelekan, sebagai layaknya anak Adam, dia segera bangkit, menengadahkan kedua tangannya memohon ampun kepada Robnya, bertobat dengan sebenarnya, taubatan nasuha, beristighfar, dan memperbanyak kebaikan.